warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Zulfaidaya dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan kakak tingkat saya mengenai tentang hukum. Baik, di sini sudah terdapat kakak tingkat saya. Baik, untuk Kak Clara bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Clara Nursalia Zulfiana. Saya biasa dipanggil Clara. Di sini saya bersedia untuk diwawancarai mengenai hukum. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Kak peran hukum dalam mengenai permasalahan masyarakat? Bisa, oke. Ini bisa diulangi lagi pertanyaannya, mohon maaf. Bagaimana Kak Clara melihat peran hukum dalam mengenai permasalahan masyarakat? Oke, di sini saya dapat intinya bahwa bagaimana hukum dalam menangani permasalahan di masyarakat. Oke, jadi kita tahu bahwa hukum di Indonesia ini sudah sangat melekat, sudah menjadi bagian dari negara Indonesia. Hukum ini menjadi salah satu peraturan bagi masyarakat untuk lebih bisa disiplin. Jadi menurut saya peranan hukum bagi permasalahan di masyarakat itu sangatlah penting. Karena dengan adanya hukum, permasalahan di masyarakat itu akan cepat teratasi. Misalkan masyarakat mempunyai masalah seperti masalah kejahatan seperti dengan motor, pencopetan, dompet, terus seperti yang lainnya, itu kan sudah termasuk kejahatan yang sangat kriminal ya. Nah, itu sendiri dengan adanya hukum dapat teratasi. Misalkan si yang terkena masalah tersebut atau korban, mereka lapor ke kantor polisi, kemudian polisi mencari pelaku tersebut akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Itu juga menjadi salah satu peran penting hukum bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi itu menurut saya hukum sangat penting untuk ada di negara Indonesia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tantangan utama dalam penegakan hukum terkait dengan masalah sosial di masyarakat. Sama sih Kak, tadi kan apa yang menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum terkait dengan masalah sosial di masyarakat? Oke, jadi di sini intinya tentang tantangan penegakan hukum di Indonesia. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini kurangnya seperti kesadarannya. Mungkin mereka kurang mengetahui atau mengerti dampak jika mereka tidak mentaati peraturan tersebut. Jadi menurut saya tantangan yang paling penting adalah dari masyarakat kita sendiri, bahwa kesadaran masyarakat Indonesia ini sangat kurang. Jadi kalau misalkan mau menegakkan hukum atau mau menjalankan peraturan seperti yang sudah dituliskan dalam peraturan undang-undang, itu masih sering sekali dilanggar, seperti contohnya narkoba, terus korupsi, itu banyak sekali. Dan seharusnya mereka itu sadar dan tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat merugikan bagi negara kita sendiri, tapi mereka tetap melakukan hal tersebut. Jadi bisa dilihat bahwa di situasi tersebut hukum belum bisa ditegakkan karena masyarakat kita kurang kesadaran mengenai hukum tersebut. Jadi intinya tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia sendiri. Jadi Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks masalah sosial. Oke, ini mungkin pertanyaannya hampir sama seperti nomor 1 ya. Penegakan hukum dalam konteks masalah sosial. ya. Jadi maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks masalah sosial? Oke, jadi di sini bagaimana hukum bisa melindungi hak manusia ya, pokoknya intinya itu. Seperti yang saya katakan tadi, kayak misalkan ada pencopetan, terus korupsi, itu kan sangat melanggar ya. Kayak kita pencopetan, itu copet tersebut mengambil hak orang lain, jadi kayak hak orang lain itu terampas. Terus kemudian korupsi, pejabat-pejabat kan sudah
diberi gaji yang cukup, tapi mereka tetap juga masih mengambil hak-hak masyarakat yang seharusnya sangat salah untuk dilakukan seorang pejabat. Nah itu kan seperti mengambil hak masyarakat sendiri, padahal mereka itu yang memimpin. Jadi disitulah seharusnya hukum dapat berlaku adil untuk hak-hak masyarakat di Indonesia. Gitu. Untuk pertanyaan yang keempat, apa peran lembaga penegak hukum dalam menanggapi kebutuhan masyarakat terkait dengan permasalahan sosial? Jadi peran penegak hukum. Bagaimana peran penegak hukum? Nah, kalau ditanya bagaimana peran penegak hukum sendiri, itu tentunya sangat penting ya. Karena penegak hukum ini adalah mereka yang menegakkan hukum. Mereka yang memberikan hukuman bagi orang-orang yang akan dihukum tersebut atau orang-orang yang melanggar hukum. Jadi mereka harus bagaimana ya? Harus mempunyai kesadaran dari diri sendiri, dari hati nurani mereka sendiri, bahwa mereka harus sadar bahwa hukum yang ada di Indonesia ini harus dilakukan secara adil dan dilakukan secara bagaimana ya, harus dilakukan secara adil dan juga menyeluruh. Jadi kayak semuanya itu tidak memandang bulu gitu. Mereka tidak boleh kayak menerima suapan gitu, nggak boleh ada yang kayak gitu. Jadi kayak penegak hukum itu harus dipilih dengan sangat tepat gitu. Ya kalau menurut saya ya. Itu Kak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum dapat membantu dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga? Oke, ini konteksnya adalah bagaimana hukum dapat mencegah dan mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, untuk mencegah, hukum dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga itu kan misalkan kita udah diberikan hukum bahwa kalau misalkan kita melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu sanksinya apa, sanksinya misalkan di penjara atau diberi mediasi gitu ya. Nah itu kan bisa menimbulkan rasa takut kepada seseorang sehingga seseorang tersebut kayak nggak mau melakukan itu karena takut akan hukuman tersebut. Nah itu untuk mencegah ya. Terus kemudian untuk mengatasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Itu kan berarti kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah terjadi. Terus bagaimana cara mengatasinya dengan menggunakan hukum. Nah seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kalau misalkan ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kan yang dirugikan itu kan ada salah satu pihak. Nah jika salah satu pihak itu melapor ke yang penegak hukum, kemudian penegak hukum tersebut memanggil pelaku, lalu pelaku tersebut diberikan hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah itu dapat mengatasi masalah yang terjadi. Kemudian si pelaku KDRT tersebut diberikan mediasi agar tidak melakukan hal tersebut atau bagaimanapun baiknya setelah diberi hukuman. Jadi mungkin itu bisa mengatasi masalah KDRT tersebut dengan hukum. Baik Kak. Ya, selanjutnya itu apa sih langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap sistem hukum bagi masyarakat yang rentan? Oke, ini tentang langkah pemerintah untuk lebih mudah mengakses gitu ya kesimpulannya, intinya. Ya Kak. Jadi pemerintah itu bisa meningkatkan kayak di daerah-daerah itu penegak hukum ya. Misalkan bukan penegak hukum yang benar-benar langsung dari atas gitu, bukan. Jadi kayak petugas hukum atau seperti kader-kader yang menangani tentang hukum. Jadi kayak masyarakat itu biar bisa lebih leluasa kalau mau menyampaikan keluh kesahnya gitu. Jadi kayak misalkan kalau kita mau lapor gitu kan, terus mau lapor langsung ke penegak hukum yang ada di pemerintahan, tapi mereka takut atau mereka merasa kayak malu atau bagaimana, itu mereka bisa bicarakan ke kader-kader hukum tersebut yang ada
daerah. Jadi mereka bisa leluasa menyampaikan apa yang mereka keluh kesahkan gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi hak-hak minoritas dalam masyarakat? Oke, jadi ini tentang hak minoritas yang ada di masyarakat biar mendapat keadilan. Ya. Oke, ini kita ambil contoh, misalkan ada orang tinggal di suatu daerah, di situ minoritas beragama Kristen dan mayoritasnya beragama Islam. Nah, mayoritas ini ada yang mengganggu agama minoritas, yaitu agama Kristen. Nah, lalu si minoritas atau yang beragama Kristen ini merasa terganggu dengan apa yang dilakukan seorang tersebut. Seorang tersebut itu mengganggu, seperti misalkan ya, mengganggu ibadahnya, lalu mengolok-olok, kemudian membanding-bandingkan. Nah, terus si minoritas ini kayak merasa terganggu. Nah, itu dapat si minoritas itu bisa melapor ke penegak hukum yang ada di atas, kemudian dapat ditangani, dan dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa hukum bisa menjadikan hak asasi manusia minoritas atau hak asasi masyarakat yang merasa minoritas itu bisa merasakan keadilan. Jadi mereka itu nggak merasa minoritas lagi, kayak merasa adil gitu, kayak hak asasi mereka itu tetap terjaga dengan adanya hukum tersebut. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ke hak ini. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi sistem hukum dapat menanggapi masalah korupsi dalam masyarakat? Oke, ini korupsi dalam masyarakat. Berarti masyarakatnya yang korupsi atau bagaimana ya? Maksudnya itu masyarakatnya menanggapi gitu Kak? Yang korupsi pejabatnya. Ya. Oke. Maaf, bisa diulangi lagi? Apa tantangan terbesar yang dihadapi sistem hukum dalam menanggapi masalah korupsi dalam masyarakat? Korupsinya itu dalam lingkungan masyarakat juga. Oke. Jadi misalkan ini ada korupsi yang di masyarakat ya, bagaimana cara menanggapinya? Iya. Oke. Di masyarakat sendiri ya, misalkan ini saya ambil misalkan aja ya, sesuai dengan apa yang saya pikirkan itu aja ya. Jadi misalkan contohnya kita ada di sebuah apa ya, seperti organisasi dalam masyarakat gitu ya. Kemudian mendapatkan dana tersebut didapatkan dari pusat, sudah diberikan kepada ketua atau penanggung jawabnya. Kemudian ketua atau penanggung jawabnya tersebut melakukan korupsi. Nah, bagaimana cara mengatasinya atau menanggapinya ya? Kalau menanggapinya kita bisa lihat sendiri kalau itu merupakan hal yang sangat salah dan seharusnya tidak dilakukan, apalagi untuk yang sudah diberi tanggung jawab tersebut. Nah, kemudian itu bisa dikatakan salah karena tentunya si yang korupsi itu sudah mengambil hak orang lain atau mengambil hak yang sudah mempercayai dia sebagai yang mempertanggungjawabi mengenai dana tersebut. Jadi untuk menanggapinya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu bisa dilaporkan ke hukum dan bisa diberi hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana hukum dapat berperan dalam melindungi lingkungan hidup dan memerangi kerusakan lingkungan? Oke, ini tentang hukum melindungi lingkungan dan juga kerusakan lingkungan ya. Jadi intinya gitu ya. Oke, kalau menurut saya hukum ini kayak fleksibel ya, bisa masuk kemana aja. Salah satunya juga bisa untuk melindungi lingkungan agar tidak dirusak. Nah, salah satu contohnya mungkin kita bisa lihat di
di kebun binatang atau di jalan-jalan, di jalan kayak yang ada taman-tamannya gitu, kan ada kayak pasti ada tulisannya kayak nggak boleh diinjak atau tidak boleh dipetik bunganya. Nah itu juga kan biasanya diawasi oleh CCTV ya. Nah itu yang mengambil atau menginjak rumput tersebut itu biasanya diberi hukuman, ya diberi sanksi atau diberi denda yang setimpal atau yang sesuai gitulah. Ini bukan tentang hukumannya atau bukan tentang dendanya berapa jumlahnya gitu ya. Ini tentang masyarakat tersebut agar bisa lebih mentaati peraturan ya, dan juga menjaga lingkungan sesuai dengan pertanyaannya ini tadi ya, gitu. Jadi hukum dalam menjaga lingkungan hidup ini ya bisa seperti contohnya kayak tadi itu gitu. Untuk selanjutnya itu apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus sosial? Maaf, boleh diulangi? Oke. Bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus sosial? Oke, ini tentang langkah-langkahnya ya. Untuk langkah-langkahnya sendiri, menurut saya yang pertama itu adalah kesadaran dari kitanya sendiri, kesadaran dari masyarakat Indonesia sendiri tentang keadilan ya tadi. Ya. Keadilan, bahwa kita harus menerapkan sikap adil, kita harus mempunyai sikap adil kepada sesama, pada siapapun itu, termasuk kepada lingkungan seperti yang tadi ya, lingkungan, makhluk hidup, lalu sama manusia tentunya. Kemudian ya pokoknya semuanya kita harus memiliki sikap adil. Untuk yang selanjutnya mungkin dari sivitas atau penegak keadilan atau yang bersangkutan bisa memberikan sosialisasi bagaimana pentingnya rasa keadilan itu. Jadi mungkin masyarakat yang belum mempunyai rasa keadilan dari dirinya sendiri, mereka bisa bisa berpikir kalau bagaimana pentingnya keadilan itu untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri ya buat diri kita sendiri, juga buat orang lain pentingnya itu seperti apa gitu. Untuk yang kemudian langkah untuk keadilan itu mungkin kita harus bisa memberikan motivasi kita untuk orang lain. Jadi kan misalkan tadi kita udah dapat sosialisasi tapi orang tersebut masih belum bisa menegakkan keadilan. Nah, dari kitanya sendiri yang sudah punya motivasi dari diri kita sendiri itu bisa kayak ngasih tahu kamu harus gini gitu. Jadi itu sih menurut saya. Pertanyaan selanjutnya itu hukum dapat membantu dalam menangani masalah perdagangan manusia dan eksploitasi anak. Bagaimana sih Kak? Maksudnya itu bagaimana hukum dapat membantu dalam menangani masalah perdagangan manusia dan eksploitasi anak. Oke, ini menurut saya kayak seperti yang tadi ya, bagaimana hukum bisa menangani masalah perdagangan dan juga eksploitasi anak. Ya. Untuk perdagangan ini perdagangan seperti apa? Maksudnya perdagangan seperti perdagangan di pasar atau perdagangan anak? Perdagangan yang nanti di pasar Kak. Oh ya. Oke, maaf ya. Jadi untuk hukum yang ada di menangani perdagangan itu ya mungkin bisa mencegah agar masyarakat yang berjualan atau yang berdagang itu tidak melakukan kesalahan. Maksudnya kesalahan itu tidak melakukan kecurangan ya. Misalkan kan banyak pedagang sekarang yang misalkan mereka itu mengurangi timbangannya, mencurangi timbangannya, lalu mencampur barang-barang mereka dengan barang-barang yang seharusnya tidak dipakai atau tidak layak pakai gitu. Nah, dengan adanya hukum ini mungkin bisa mencegah hal itu terjadi atau bisa setidaknya bisa mengurangi lah. Mungkin ada masyarakat yang sudah sadar lalu mereka
nggak mau melakukan itu, takut terkena hukum gitu. Jadi bisa mencegah. Untuk menanganinya sendiri sama seperti tadi, jika ada yang melakukan kecurangan seperti yang mengganti atau menambahi barang-barang yang mereka jual dengan barang-barang yang tidak layak atau barang-barang yang misalkan kadaluarsa, itu bisa dikenai hukuman juga. Jadi itu bagaimana hukum berjalan di perdagangan. Kemudian tentang eksploitasi anak, hukum untuk eksploitasi anak ya. Untuk eksploitasi anak sendiri ini kalau kita dengar tentang eksploitasi anak sendiri itu kan udah kayak kejahatan yang sangat kriminal ya. Yaitu apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum yang kurang efektif seperti sekarang. Langkah pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum yang kurang efektif ya, mungkin bisa dilakukan dengan cara memperbarui. Ya, mungkin orang sekarang banyak sekali yang menyepelekan tentang hukum atau mungkin menyepelekan hukuman yang diberikan, sehingga banyak orang yang sudah melakukan misalkan kejahatan, mereka sudah melakukan kejahatan, kemudian mereka sudah mendapatkan hukuman, tapi mereka melakukan kejahatan itu sendiri dan meremehkan hukum tersebut karena mereka merasa hukuman yang diberikan itu tidak ada apa-apanya. Jadi mereka menyepelekan dan melakukan kejahatan melakukan kejahatan tersebut lagi karena mereka tidak takut dengan hukumannya. Jadi dengan merubah atau sedikit menambahkan hukuman yang diberikan itu bisa sangat efektif untuk hukum yang akan akan berjalan untuk kedepannya. Jadi kayak masyarakat akan lebih takut gitu, tidak akan mengulanginya lagi karena mereka takut hukuman yang diberikan itu lebih parah atau bisa mempengaruhi kehidupan mereka dalam bermasyarakat gitu. Baik, selanjutnya itu apa sih peran hukum dalam mendukung proses renunsialisasi dan perdamaian dalam masyarakat yang terbagi? Oke. Jadi sesuai sepengetahuan saya sendiri ya, mungkin menurut saya masyarakat yang terbagi itu mungkin seperti kayak banyak beda-beda suku gitu nggak sih? Nah, kan kayak misalkan kita beda-beda suku, nah beda-beda suku tersebut kita itu pasti juga kayak ada masalah karena adanya perbedaan kayak budaya, terus bahasa, itu kan juga bisa menimbulkan miskomunikasi. Misalkan kalau bahasanya kita beda, terus kayak kalau di sini tuh bahasanya yang kali ini, kalau di sana artinya beda, jadi kayak menimbulkan miskomunikasi gitu kan, ya kan? Nah, dengan adanya hukum sendiri itu bisa menangani, kayak bisa mempertemukan kedua belah pihak atau banyak pihak yang dimana tadi berbelah-belah ya, wilayahnya itu berbelah-belah, kemudian terbagi-bagi, terus kemudian dikumpulkan menjadi satu bersama penegak hukum, lalu mereka kayak bermusyawarah gitu, bagaimana baiknya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, itu dimusyawarahkan bersama penegak hukum. Jadi kayak kita ngambil keputusannya itu gimana, terus penegak hukum itu bisa menegakkan kedamaian gitulah dalam daerah tersebut. Jadi meskipun terbagi-bagi, mereka itu tetap dalam porsinya masing-masing. Jadi nggak ada miskomunikasi karena mereka sudah tahu bahasa yang digunakan itu kayak gimana. Jadi mereka ngerti gitu. Kayak ya yang kayak tadi saya bilang, itu harus ada sosialisasi kan dari penegak hukum itu. Untuk yang terakhir itu apa pesan dan saran terakhir yang ingin kakak sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya memahami dan menghormati hukum dalam menjaga perdamaian dan keadilan sosial? Oke, tadi yang saya bilang di awal kan, kalau hukum itu kan sudah kayak melekat gitu dalam masyarakat Indonesia dan juga sangat penting sekali bagi masyarakat Indonesia. Jadi itu sangat penting bagi kita untuk adanya jiwa sosial dari hati kita sendiri untuk menegakkan keadilan dan juga tadi keadilan sosial ya. Keadilan sosial juga itu adalah Pancasila yang terima. Jadi kita harus bisa menerapkan dan juga bisa
menjalankan Pancasila kelima itu sendiri. Jadi kan kita ada 5 Pancasila yang harus kita jalankan ya tentunya. Nah, kita tentunya ya pastinya sudah kita lakukan yang keadilan sosial itu. Jadi ya menurut saya sangat penting mentaati hukum yang ada di Indonesia dan juga menerapkan keadilan bagi masyarakat agar masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang ramah seperti yang kita ketahui dari masyarakat dari warga-warga negara asing. Kalau Indonesia itu adalah orang yang ramah, jadi kita harus membuktikan bahwa kita itu berjiwa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi tidak hanya masyarakat Indonesia saja, kita harus memberikan keadilan sosial dan juga penegakan hukum bagi masyarakat asing agar tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang berkedaulatan, yang adil dan bersosial. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak untuk wawancara kali ini. Oke, dapat disimpulkan hukum merupakan instrumen penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kepatuhan dan penegakan hukum yang adil dan efektif akan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Itu tadi yaitu mengenai podcast tentang hukum dari narasumber oleh kakak tingkat saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat.